Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 459. Mary berhenti sejenak saat makan, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia menghabiskan supnya sebelum meletakkan mangkuk. Aku sudah kenyang. Keira langsung berkata, makanlah sedikit lagi. Kamu makan untuk 2 orang sekarang. Mary tersenyum pahit. Aku tidak punya selera makan. Keira mendesah. Baiklah kalau begitu, istirahatlah. Mary mengerutkan bibirnya dan akhirnya melihat keluar jendela sebelum berkata, Kira, bisakah kamu? Ya, aku akan mengusirnya sekarang juga. Keira berdiri, berjalan menuju pintu, mengambil payung, dan langsung menerobos hujan lebat, di mana ia menghampiri Alice dan mendesah pelan. Alice sudah basah kuyup. Angin dingin berhembus menerpa tubuhnya, tetapi dia tampak tidak merasakan apapun. Keira berkata, Alice, apakah kamu memaksa Mary? Alice terdiam. Tidak. Keira lalu menundukkan pandangannya. Dengan berdiri di sini, bukankah kau memaksanya atau aku untuk membiarkanmu masuk? Alice menatapnya dengan mata penuh harap. Jadi, bolehkah aku masuk? Tidak bisa. Keira menolak dengan dingin. Dia berkata, keberadaanmu di sini mengganggu Mary. Dia baru saja keguguran, tubuhnya lemah dan butuh istirahat yang cukup. Apakah kamu yakin masih ingin berada di sini? Alice tercengang. Keira mendesah. Setidaknya, beri dia waktu untuk memikirkannya. Ini baru terjadi kemarin, dan kamu sudah mendesaknya untuk memaafkanmu hari ini. Apakah menurutmu itu mungkin? Jari-jari Alice menegang. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lantai 2. Di sana, sebuah sosok muncul di jendela, tetapi itu hanya bayangan. Alice tersenyum getir. Saudariku, menurutmu apakah Mary akan memaafkanku? Aku tidak tahu. Keira menatapnya. Jika itu aku mungkin tidak akan memaafkanmu, tapi dia, aku tidak yakin. Keira selalu menjadi orang yang berjiwa bebas. Ketika Louis bimbang antara cinta lamanya dan dirinya, ia memilih untuk menarik diri. Jika Louis berani memperlakukannya seperti Alice memperlakukan Mary, ia pasti akan meninggalkannya. Alice menundukkan kepalanya dan terkekeh getir. Aku hanya takut dia tidak akan memaafkanku. Keira mendesah lagi. Tapi kalau kamu tetap di sini, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan payung di tangan Alice, lalu berbalik, berniat untuk berlari pulang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Louis berdiri di belakangnya dengan piyamanya, memegang payung. Dia segera berlindung di bawah payung Louis, dan mereka berdua berbalik dan memasuki ruang tamu. Setelah memasuki rumah, Keira menghentakkan kakinya untuk menghilangkan kelembapan di sepatunya, lalu berkata kepada Louis, hanya beberapa langkah, aku bisa lari. Kenapa kau ikut keluar? Lihat, pakaianmu basah. Louis menatapnya tanpa berbicara. Dia telah berkata bahwa dia akan berjalan bersamanya setiap langkah mulai sekarang. Beberapa langkah ini juga merupakan bagian dari perjalanan itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambut Keira, tersenyum lembut, meletakkan payung ke samping, lalu menyodorkan dagunya ke punggung Keira. Keira berbalik dan melihat Alice memegang payung, lalu diam-diam berbalik untuk berjalan menuju pintu. Dia menghela napas lega. Jika dia benar-benar berdiri di sini sepanjang malam, Mary pasti tidak akan bisa tidur, terutama karena sekarang dia sudah terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar khawatir tentang anaknya. Anak ini sungguh mengalami nasib yang sulit. Tidak diinginkan oleh sang ayah, tersiksa oleh ancaman berbagai obat aborsi, dan kemudian harus menjalani amniosentesis. Kalau saja Mary tidak cukup gizi dan sehat sejak masa kanak-kanak, mungkin saja ia mengalami keguguran. Louis mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo tidur. Kamu juga sudah melewati hari yang panjang. Oke. Baru setelah itu Keira dan Louis naik ke atas. Mereka pertama-tama memeriksa Amy yang sedang tidur, yang sekarang wajahnya lebih tembam dan tidak lagi kurus seperti sebelumnya. Dia tertidur lelap. Bagi anak-anak, tidak peduli betapa sulitnya masa lalu, jika mereka hidup bahagia cukup lama, mereka cenderung melupakan kesedihan masa lalu. Sedikit saja kebaikan dari orang tua mereka akan membuat mereka sangat bahagia. Bukankah menyenangkan jika Mary bisa seperti anak kecil dan melupakan masa lalu? Sayangnya, tidak ada jika.
Kerusakan yang Alice timbulkan padanya sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki. Keira membelai pipi Amy dan meninggalkan ruangan bersama Louis. Saat mereka hendak pergi, Louis tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu begitu menyukai anak-anak? Ya, jawab Keira. Mereka sangat polos dan imut. Mereka tidak memiliki kekhawatiran di mata mereka. Louis merendahkan suaranya, kalau begitu, bagaimana kalau beberapa lagi di masa depan? Baiklah, kalau kamu bisa, aku tidak keberatan punya beberapa anak lagi. Keira memutar matanya. Louis berhenti sebentar, lalu dia mendesah pelan. Memang, bagaimana mungkin seorang wanita dengan kepribadian seperti Keira bersedia memiliki anak untuknya? Dia hanya benci karena rahim adalah bagian dari tubuh wanita. Jika itu terserah padanya, dia pasti akan punya lebih banyak anak untuk menjaganya tetap di sisinya. Entah mengapa, dia selalu merasa Keira semakin menjauh darinya. Tepat saat hati Louis mulai dingin, dia mendengar Keira berbicara lagi dengan malas. Satu laki-laki dan satu perempuan sudah cukup. Louis terkejut. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia bergegas mengejarnya. Kalau begitu, haruskah kita punya anak laki-laki dulu, atau anak perempuan dulu? Keduanya tidak masalah. Kamu lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Asalkan anak yang kau lahirkan, aku akan menyukainya, katanya. Keira memutar matanya dan meliriknya. Tuan Horton, tahukah Anda seperti apa penampilan Anda saat ini? Apa, seorang anak laki-laki yang sedang jatuh cinta? Louis terkekeh tetapi tetap mengikutinya. Kesakitan cinta adalah hadiah pertunangan terbaik yang bisa dimiliki seorang pria. Malam itu, Keira membayar harga karena menggoda Louis. Ketika ronde pertama berakhir, meskipun berencana untuk tidur nyenyak, dia mendapati dirinya ditarik kembali ke pelukan Louis. Keira bertanya, bisakah kita berhenti untuk hari ini? Tidak, suara Louis serak. Aku tidak bisa menahannya. Keira tercengang. Dia berusaha keras untuk mendorong Louis menjauh. Kamu harus menahan diri. Ini buruk untuk kesehatanmu. Aku tahu, ciuman Louis jatuh lagi. Tapi aku sedang jatuh cinta. Dia dipeluk Louis, dipindahkan dari sofa ke tempat tidur, hingga akhirnya dia merasa sangat lelah hingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Louis masih memeluknya erat. Dia bergerak sedikit, mendesah, dan berkata, tidurlah, kau wanita yang sangat romantis. Keira begitu lelah hingga ia memejamkan mata, seakan-akan akan tertidur sebentar lagi. Louis tak kuasa menahan tawanya. Setelah semua kejadian hari itu, dia pikir dia akan terlalu banyak berpikir karena sifatnya yang aneh, jadi mungkin lebih baik berolahraga untuk membantunya tidur. Dia berbaring di sampingnya dan tiba-tiba bangkit, membawa teleponnya ke balkon, dan menghubungi nomor Tom. Tolong periksa keadaan keluarga Yil untukku. Tom langsung bertanya, memeriksa apa? Mata Louis menjadi gelap, semuanya. Tom terkejut, lalu bertanya dengan hati-hati, lalu, dapatkan itu. Tom terkejut. Bos, Horton Group tidak bisa mengambil alih keluarga Yil. Apakah Anda akan menggunakan kekuatan luar negeri? Louis menatap ke arah kegelapan di depan, ketidakpastiannya menyerupai bahaya yang tidak diketahui. Suaranya acuh tak acuh. Ya, nada bicaranya seperti sedang membeli hamburger. Mengerti. Tanggapan Tom juga lugas. Tapi bos, bukankah sebelumnya Anda mengatakan tidak akan menyentuh keluarga? Apakah Anda tidak takut identitas Anda terungkap dengan melakukan ini sekarang? Louis mencibir, itu urusanmu sendiri. Baiklah, Tom bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengambil alih keluarga Yil, apakah kau ingin mengambil alih keluarga lainnya juga? Nona Olsen seharusnya bekerja sama dengan 5 keluarga besar, mengapa kau tidak mengambil alih semuanya dan menawarkannya kepada Nona Olsen sebagai hadiah pertunangan? Mungkin karena merasa sangat puas, Louis memiliki toleransi yang tinggi terhadap ocehan asistennya yang terus-menerus. Namun, tepat sebelum menutup telepon, Louis tiba-tiba menambahkan, oh, dan cari tahu tentang Nara Yil dan keluarga Yil itu. Bab 460. Tom bertanya dengan bingung, penyelidikan apa? Apakah Nara Yil punya hubungan dengan keluarga Yil? Akuisisi mereka terhadap keluarga Yil di luar negeri penuh dengan bahaya tersembunyi. Lagi pula, mereka tidak pernah menimbulkan masalah di dalam negeri. Jika mereka mengakuisisi keluarga Yil, mereka tidak akan memiliki cukup sumber daya manusia untuk mengelolanya. Solusi terbaik adalah menemukan cara untuk mengubah Keira dan keluarga Yil dari musuh menjadi teman. Namun, Louis menjawab dengan santai, lihat saja Nara dan Matthias Yil,
lalu tugaskan seseorang untuk melindungi mereka. Tom mengernyitkan sudut mulutnya. Bos, Anda, apakah karena Nona Olsen memiliki hubungan baik dengan mereka? Baiklah kalau begitu, ngomong-ngomong, sepertinya cabang kedua keluarga Horton membuat masalah lagi. Louis menjawab dengan acuh tak acuh, selama nenek baik-baik saja, nasib seluruh keluarga itu tidak ada hubungannya denganku. Roger tat. Setelah itu, Tom menyadari bahwa bosnya sangat banyak bicara hari ini, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, tentang proyek di luar negeri itu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Louis menyela, karena aku telah mempercayakan masalah ini kepadamu, kamu dapat bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Aku sedang sibuk. Tom terkejut. Tidak, dia berpikir, bisnis luar negeri memiliki kekuatan besar dan begitu banyak masalah setiap hari, dan kamu mengabaikan semuanya itu hanya untuk menelepon tentang akuisisi keluarga Yil dan melindungi dua orang awam, apa yang membuatmu begitu sibuk? Mungkin Louis mendengar keluhan di benak Tom, dan bibirnya tersenyum tipis. Aku sedang sibuk menyetir untuk istriku. Tom tercengang. Setelah menutup telepon, Louis berbalik dan memasuki kamar untuk melihat Keira tidur dalam posisi yang sama. Dia pasti kelelahan, ada butiran keringat di dahinya. Louis menghampirinya dan menyeka keringat dari wajahnya dengan lembut. Ia lalu pergi ke kamar mandi, membasahi handuk, dan membawanya untuk menyeka tubuhnya. Dalam tidurnya, Keira merasa segar kembali. Ia membalikkan badan, menemukan posisi yang nyaman, dan tidur lebih nyenyak. Di rumah Nara, Nara gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Karena tidak punya pekerjaan pada hari berikutnya, dia tidak ingin membuat saudaranya khawatir dengan menceritakannya, jadi dia belum memikirkan cara untuk mengatasinya. Seseorang yang hampir tidak tidur akan tampak lelah ketika bangun di pagi hari. Matias masih terlatih-tatih dengan tongkat dan telah menyiapkan sarapan untuknya. Saat ia duduk untuk makan, Matias menatapnya dan bertanya, "Mengapa kau tampak begitu pucat? Apakah kau terlalu lelah kemarin?" Nara mengangguk dan memberi isyarat dengan tangannya. "Aku terlalu sibuk. Aku harus pergi." Dia meletakkan mangkuknya dan meninggalkan rumah. Namun, begitu berada di luar, dia tidak tahu harus kemana dan hanya bisa berjalan ke taman terdekat dan duduk di bangku. Dia menundukkan kepalanya. Tanpa pengalaman magang, lulus dari jurusan kedokteran adalah mustahil. Tetapi jika dia tidak bisa lulus, dia tidak akan pernah memperoleh lisensi kedokteran, dan dengan demikian, dia tidak akan pernah bisa menjadi dokter. Dia menatap pergelangan tangannya, matanya dipenuhi kesedihan. Apakah dia ditakdirkan untuk terpisah dari bidang medis selamanya? Tidak, dia tidak bisa menerima nasib ini begitu saja. Berpikir seperti ini, Nara mengambil teleponnya dan mengirimkan resume ke berbagai rumah sakit. Dia selalu menjadi gadis yang keras kepala dan kuat. Setelah dia mengirimkan resume ke beberapa perusahaan, teleponnya tiba-tiba berdering, dan dia dengan bersemangat mengangkatnya. Sebuah suara datang dari seberang sana, "Nara, benar. Kami dari rumah sakit. Kamu tidak perlu bersusah payah mengirimkan resume. Percayalah, keluarga Yil telah mengumumkan secara terbuka bahwa tidak ada rumah sakit yang akan mempekerjakanmu." Mendengar hal itu, sekilas rasa terkejut dan marah tampak di mata Nara. Setelah menutup telepon, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Air mata terbentuk di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ibu dan saudara laki-lakinya begitu kejam? Dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Tidak akan pernah. Sambil memegang kepalanya, dia mulai menangis. Setelah menangis cukup lama, Nara tiba-tiba mendongak. Ada satu rumah sakit yang belum ia kirimi resume. Dan itulah Institut Penelitian Nora. Tapi, Nora Research Institute tidak pernah merekrut pekerja magang, jadi dia tidak pernah mengirimkan resume. Mungkinkah dia harus mencobanya? Nara menatap ponselnya, menelan ludah, dan mengumpulkan seluruh keberaniannya, mengirimkan resume ke alamat email Nora Research Institute. Lalu dia menunggu jawabannya dengan cemas. Waktu terasa berjalan lambat sebelum teleponnya tiba-tiba menyala. Nara dengan gembira mengambilnya, dan mendengar suara Jackson. "Hahaha, Nara, ku dengar kau telah mengirimkan resume magang kemana-mana. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan posisi magang, bukan? Ini harga yang harus kau bayar." Nara menggigit bibirnya dengan keras. Jackson langsung berkata, "Ini semua ulah Austin dan Lady Yale. Mereka ingin melihatmu dipermalukan, tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama sisa hidupmu, dan membayar harga atas tindakanmu." "Nara, tunggu saja." Mata Nara mulai berair.
Jackson langsung menambahkan. Dan ku dengar kau mengirim resume ke Nora Research Institute. Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu? Kami mengendalikan sistem medis, dan aku sudah mengunggah resumemu di intranet sekolahmu. Kau jadi bahan tertawaan. Mendengar hal itu, Nara pun langsung membuka intranet sekolah. Dia melihat emailnya terpampang di sana, diikuti serangkaian komentar mengejek. Apakah ini serius? Nora Research Institute tidak pernah merekrut mahasiswa sarjana. Nara terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, kan? Ini buruk. Nara membuat sekolah kita tampak buruk, bukan? Dia tidak akan berpikir dirinya begitu hebat hanya karena dia menjadi yang pertama di kelasnya, bukan? Ya Tuhan, aku merasa sangat malu. Saya juga. Apakah lembaga penelitian Nora akan memiliki kesan negatif terhadap sekolah kita sekarang? Apa yang sedang dilakukan Nara? Baris demi baris komentar menghantam Nara seolah dunia berputar. Itu hanya sekadar upaya saat dia mengirimkan resumenya, tetapi penghinaan publik ini membuatnya marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menangis lagi. Mengapa? Mengapa keluarga Yil melakukan ini padanya? Hanya karena dia miskin. Bagaimana mereka bisa begitu jahat? Setelah menangis entah berapa lama, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sepertinya ada pesan masuk. Bab 461. Nara mengangkat teleponnya dengan linglung, hanya untuk melihat sebuah pesan teks. Ia menarik napas dalam-dalam, menyeka noda air mata di wajahnya, dan membuka pesan itu. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal, isinya, "Halo, kami telah menerima resume Anda. Silakan datang ke perusahaan kami untuk wawancara." Nora Research Institute. Nara menatap isinya, ekspresinya terkejut dan heran. Apakah dia salah baca? Dia dengan panik menyeka sudut matanya dan melihat pesan itu lagi, hanya untuk melihat kata-kata itu masih di sana, tidak berubah. Dia tiba-tiba berdiri, menatap ponselnya dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Nora Research Institute membalas emailnya. Dia begitu terperangah hingga menangis terseduh-seduh. Saat dia terkejut, seorang tetangga berkata, "Nara, apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja melihat kakak laki-lakimu. Dia tampak marah saat berjalan lewat. Apa terjadi sesuatu di rumah?" Nara terkejut. Ia segera meraih lengan tetangganya dan menulis, "Kamu bilang kakakku hanya melihatku dari kejauhan." Ya, dia berdiri di sana memperhatikanmu cukup lama. Ketika aku datang untuk menyapa, aku melihatnya mengeluarkan ponselnya dan memeriksa intranet sekolahmu. Lalu dia pergi dengan marah. Apa tidak terjadi sesuatu? Nara terkejut saat menyadari apa yang terjadi. "Terima kasih," tulisnya. Meninggalkan kata-kata itu, dia segera berlari menuju rumah sakit tempat dia magang. Kakaknya pasti melihatnya menangis, lalu melihat internet sekolah dan menemukan semua yang terjadi. Dia sedang dalam perjalanan untuk membelanya. Brengsek. Kemudian dia teringat pengawal dari keluarga Yil di rumah sakit. Sambil menggigit bibirnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Keira sambil berlari. "Kira, kakakku pergi menemui Jackson." Setelah mengirim pesan itu, dia naik bus dan dengan cemas mendesak sopir bus untuk melaju lebih cepat. Bahkan, di saat yang menegangkan seperti ini, Nara tidak pernah berpikir untuk naik taksi. Baginya, itu adalah hal yang sangat mewah untuk dilakukan. Bus segera mencapai haltenya, dan dia berlari secepat mungkin, tetapi dia masih beberapa langkah di belakang kakaknya. Di kamar rumah sakit, Jackson mempermalukan Matthias. "Apa gunanya memohon padaku dengan berlutut di sini? Biar kukatakan padamu, aku tidak menginginkan permintaan maafmu. Adikmu ada di sini tempo hari, dia memberiku 10 sujud yang keras dan tidak berguna. Bagaimana kalau begini? Merangkaklah di bawah selangkangan pengawalku. Oh, dan mungkin mengompol setelahnya lalu menjilatinya sampai bersih. Dengan begitu aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan adikmu dari hukuman." Teriakan marah Matthias menyusul. "Jackson, jangan coba-coba. Nama keluargaku masih Yil. Apa kau tidak takut aku akan melaporkan kepada kepala klan Yil? Klan Yil adalah klan besar di Clans, dengan kepala dan catatan klan mereka sendiri. Biasanya, orang-orang meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah apapun, dan hanya meminta bantuan polisi sebagai pilihan terakhir. Bagaimanapun, ini dianggap sebagai urusan internal keluarga Yil." Jackson tertawa mengejek setelah mendengar ini. "Apa kau ini? Kau pikir kau bisa masuk ke kediaman kepala klan sesuka hati? Dan apakah kau lupa?" Jackson tertawa dengan arogan. "Kepala klan Yil saat ini adalah ayahku.
Apakah kau akan mengadu tentangku kepada ayahku? Lucu sekali. Matias, kau dan adikmu hanyalah saudara jauh yang entah sudah berapa generasi lalu. Menurutmu, apakah ayahku akan lebih menyukaiku atau kau? Nara merasa seperti tersambar petir, dan ia membeku di tempat setelah mendengar ini. Ia menatap lekat-lekat ke arah pintu kamar rumah sakit. Dia benar-benar bingung. Bukankah ini masyarakat yang diatur oleh hukum? Mengapa Jackson bisa begitu kurang ajar? Nara mengepalkan tangannya erat-erat, ujung jarinya menyentuh liontin giok di lehernya. Jika ini masalah status, bukankah itu menjadikannya pewaris sah garis keturunan langsung? Dia gemetar. Darah mengalir deras ke kepalanya saat dia tiba-tiba melangkah masuk ke kamar rumah sakit. Di kediaman selatan, Keira baru saja bangun dan sedang melihat ponselnya. Sebelum membuka pesan Nara, Louis berkata, Matias dan Nara sudah pergi menemui Jackson. Barulah Keira melihat isi pesan itu. Ia berdiri tiba-tiba. Kenapa mereka pergi menemui Jackson? Louis berkomentar dengan tenang, mereka hanya membuat masalah untuk diri mereka sendiri. Dia yakin Jackson tidak akan membiarkan mereka pergi hanya karena mereka mengucapkan beberapa patah kata manis kepadanya. Mereka terlalu naif. Sebelum Keira bisa bertindak, Louis telah menyerahkan mantelnya dan menuntunnya keluar. Keira sudah lama terbiasa dengan perawatannya yang cermat, dan mereka meninggalkan rumah bersama. Louis tiba-tiba memperlambat laju mobilnya saat mereka keluar dari lingkungan itu. Keira sedikit terkejut. Ada apa? Louis menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari sana. Keira menoleh dan menyadari bahwa Alice telah berdiri diam di sana, dengan saksama memperhatikan gerbang mereka. Keira tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia tidak menunggu di depan villa tetapi datang ke sini untuk bermalam. Setelannya masih basah, dan rambutnya tampak kering karena angin. Kulitnya pucat, dan bibirnya pucat pasi. Ia tampak kelelahan, seperti baru saja masuk angin. Bab 462. Keira mendesah pelan lalu menatap Louis lagi. Louis mengamatinya dengan tenang. Kita pergi dulu, atau? Keira lalu berkata, ayo kita ke rumah sakit dulu. Oke, Louis melaju melewati Alice. Alice tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Tatapannya tertuju ke arah gerbang. Melalui kaca spion, Keira memperhatikannya. Pada saat itu, waktu terasa melambat, dan saat mobil melewati Alice, dia bisa melihat dia sedikit gemetar tertiup angin. Dia mengalihkan pandangannya, takut merasa terlalu patah hati untuknya. Louis berkata, sebenarnya, bukan karena dia tidak percaya pada Mary. Dia baru saja mulai berbicara ketika dia berhenti sebentar, lalu dengan hati-hati melirik Keira sebelum berkata, kamu mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa arti azoospermia bagi seorang pria. Keira bertanya, apa artinya? Itu semacam penghinaan, kurasa. Pria memang sangat bodoh. Aku ingat, waktu kuliah, Alice akan datang dan berlomba denganku untuk melihat siapa yang bisa buang air kecil lebih jauh di kamar mandi. Keira terdiam. Itu sungguh kekanak-kanakan. Mungkin karena dia tidak tumbuh di lingkungan terbaik, dia tumbuh dewasa secara mental lebih awal dan tidak dapat memahami perilaku seperti itu. Tapi sekarang dia tiba-tiba jadi penasaran, siapa yang kencing lebih jauh. Louis tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya berkedut sedikit, lalu dia berkata, gadis-gadis tidak seharusnya memusingkan hal-hal seperti ini. Lalu dia tersenyum dan dengan angkuh menambahkan, tentu saja, itu aku. Keira terdiam. Kalau kamu tidak kekanak-kanakan, apa yang kamu banggakan? Dia memutar matanya, lalu. Louis melanjutkan. Kepribadiannya sangat flamboyan, dan dia pria yang luar biasa. Dia selalu menjadi tokoh elit di lingkungannya, dikagumi banyak orang. Lihatlah dia. Dia tidak menikah sampai dia berusia seperti ini. Itu hanya karena dia takut azoospermianya terbongkar, itu menunjukkan harga dirinya. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang hal itu, jadi dia merahasiakan hal itu dari keluarga Olsen. Semua orang mengira dia hanya seorang pemain, itulah sebabnya dia menolak untuk menikah. Setelah itu, Louis menambahkan, baginya, azoospermia bagaikan pukulan telak. Namun, saat Mary mengatakan bahwa dirinya, Alice bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang dan bahkan ke rumah sakit lain. Itu sendiri merupakan semacam penghinaan. Keira mengerutkan kening namun tidak membantah. Louis melanjutkan. Lagi pula, dia melakukannya 3 kali. Louis fokus pada jalan di depannya, mengemudi dengan hati-hati. Setiap kali dia mengalami hal yang memalukan, dan dia mengalaminya 3 kali. Keira,
Dari sudut pandang Mary, tentu saja, dia salah. Tapi bagaimana jika kamu mempertimbangkan sudut pandangnya? Saya tahu seperti apa Mary menurut Anda dan dia tidak akan melakukan hal yang gegabah, tetapi lingkungan di Clans berantakan, dan reputasi Mary di sana buruk. Ketika saya pertama kali datang ke Clans, keluarga Davis ingin bersekutu dengan keluarga Horton, tetapi informasi yang dikumpulkan Tom juga menunjukkan kehidupan pribadi Mary yang kontroversial. Mengingat reputasinya, ketika dia tiba-tiba mengaku memiliki anak dari Alice padahal Alice yakin dia menderita azoospermia, dapat dimengerti bahwa dia meragukannya. Keira mengerutkan bibirnya, menoleh untuk melihat keluar jendela mobil. Lois melanjutkan, jadi, Alice masih bisa ditebus. Keira mendesah dalam-dalam. Aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi siapa yang benar-benar bisa berempati dengan kesedihan Mary? Kau telah melihat keadaannya, dia tidak berdaya, orang tua dan pamannya bukanlah orang yang bisa dia tolak, dan reputasinya yang buruk sebelumnya tidak benar-benar mencerminkan siapa dirinya, tapi entah mengapa, Alice hampir menyebabkan dia kehilangan anaknya, menimbulkan kerugian besar baik secara fisik maupun psikologis. Dia berkata pelan, apakah kamu tahu apa arti BFF? Lois menggelengkan kepalanya. Mata Keira tampak agak cekung. Saya tidak pernah punya teman saat kecil, jadi saya tidak pernah punya sahabat karib. Namun, saat saya menempatkan diri pada posisi saudara perempuan saya, yang tumbuh bersama Mary, saya yakin dia akan memihak Mary tanpa syarat. Dia menatap Lois. Menjadi sahabat karib berarti memaafkan tanpa syarat. Jadi, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun untuk Alice. Selama Mary tidak memaafkannya, aku pun tidak akan memaafkannya. Lois mengangguk setelah mendengar ini. Dimengerti. Dia tidak berbicara lebih jauh atas nama Alice tetapi mengalihkan pokok bahasan. Mengenai keluarga Yale, kita bisa menghadapi mereka secara langsung hari ini. Itu juga yang kupikirkan, kata Keira, matanya menunjukkan sedikit rasa kesal. Berulang kali, mereka menindas saudara-saudara itu, menendang salah satu dari mereka saat mereka sedang terpuruk. Dengan seperti itu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa Lady Yale terus melindungi Jackson. Bukankah Lady Yale orang yang bisa membedakan yang benar dari yang salah? Jawabannya sederhana, kata Lois. Lady Yale harus mempertimbangkan reputasi keluarga Yale, jadi dia tidak akan mengakui kesalahan mereka meskipun dia tahu Jackson bersalah. Keira mencibir, apakah reputasi 5 keluarga besar Clans sepenting itu? Kalau begitu, kerja sama kita dengan keluarga Yale tampaknya hanya punya 2 kemungkinan solusi. 2 yang mana? Dapatkan keluarga Yale, kata Keira tegas. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Lois melengkung. Ia hendak berbicara ketika Keira melanjutkan. Tetapi itu tidak terlalu realistis. Baik itu keluarga Olsen atau sumber dayaku, bahkan jika kita menambahkan keluarga Horton, kita tidak dapat menelan tulang sebesar itu seperti keluarga Yale. Jadi, kita harus menggunakan metode kedua. Lois berhenti sebentar. Kemudian dia mendengar Keira berkata, kita akan membantu keluarga Yale menemukan putri mereka. Keributan besar yang dibuat keluarga Yale baru-baru ini tentang pencarian sepotong batu giok adalah tentang pencarian putri mereka yang hilang. Jadi, selama kita tahu keberadaan sepotong batu giok itu, kita dapat membantu mereka menemukan putri mereka. Dilihat dari kasih sayang Lady Yale dan Austin terhadapnya, kita mungkin dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara itu. Keira mengeluarkan ponselnya, membuka iklan itu, dan menatap batu giok itu sambil mengerutkan kening. Kenapa aku merasa seperti pernah melihat batu giok ini sebelumnya? Bersambung ke bab selanjutnya.